Oke, shalom sahabat. Selamat malam. Selamat merayakan Natal bagi umat Tuhan dimanapun berada di malam hari ini. Nah sahabat, masih dalam situasi Natal, saya ingin membagi 3 hal penting tentang perkawinan dalam tradisi Yahudi berkaitan dengan bulan Desember ini dan kaitan dengan Natal, dan 3 tradisi dalam perkawinan Yahudi ini boleh menolong kita sehingga membantu kita untuk mempunyai perspektif yang bagus supaya kita bisa berapologetika dengan bagus dan untuk melawan polemikus-polemikus muslim yang seringkali mempersoalkan tentang kelahiran Yesus dalam pengertian teologis adalah inkarnasi Kristus, Allah yang transenden itu hadir dalam rupa manusia yang sudah dinubuatkan sebelumnya di dalam 39 kitab perjanjian lama. Nah mari sahabat kita membaca dulu di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-37 sehingga menjadi perikop, menjadi latar belakang kita membahas perkawinan dalam tradisi Yahudi. Nah 3 poin ini menolong kita mempunyai perspektif tentang pertunangan Yusuf dan Maria. Teman-teman bisa lihat konsep lainnya yang sudah saya sampaikan di dalam pengantar tentang menjawab kontradiksi oleh para polemikus Muslim. Jadi pengantar itu juga menjelaskan tentang Yusuf adalah legal father according to the Jewish law. Sehingga kita punya Hebrew perspektif tentang situasi, karena sebagai orang yang bukan Yahudi, kita harus mengenakan perspektif Jew, the laws Jew, untuk bisa memindai peristiwa yang terjadi dalam konteks waktu itu di dalam historisitas Yesus Kristus. Mari kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 37 dan kita membahas 3 poin ini dengan cepat. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu bernama Maria. Perhatikan kata pertama adalah tunangan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan Allah menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Nah, legal father dari Yesus Kristus sekalipun bukan ayah biologis, tetapi Yusuf adalah legal father according to the Jewish law. Ya, ini dari ayat 31 teman-teman bisa lihat relasi sintaktisnya dengan pernyataan Tuhan oleh kepada Nabi Yesaya sebagai sebuah privacy, messianic privacy di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 bahwa terlahir bagimu seorang juru selamat yang namanya disebutkan orang yang pertama adalah Wonderful Counselor, kemudian Almighty God, dan kemudian yang berikut adalah Everlasting Father, dan yang berikut adalah Prince of Peace. Oke. Ayat yang ke-33, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Perhatikan kata kedua yang di atas. Pertama tadi bertunangan sehingga konteksnya jelas. Bertunangan, yang kedua dia belum bersuami. Iya, karena aku belum bersuami. Nah ini nanti kita jelaskan dalam 3 poin tradisi Yahudi sehingga akan menemukan clue-nya yang dapat dipakai untuk menolak setiap bantahan polemikus muslim itu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan
turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang pertama tadi dia bertunangan, yang kedua dia belum bersuami, yang ketiga anak yang dilahirkan dikandung oleh Roh Kudus. Oke, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini menjadi hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti yang tercatat dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 37, kita bisa melihat peristiwa di mana malaikat Gabriel berkata kepada Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan berkata bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan Yesus. Ada yang menarik, kenapa Maria akan mengandung Yesus saat dia masih status bertunangan dengan Yusuf. Perhatikan pada ayat yang ke-26 tadi bahwa dia masih bertunangan, belum bersuami, akan mengandung oleh Roh Kudus, akan melahirkan Yesus Kristus. Nah, lihat di situ. Maka kita akan melihat tiga tahap dalam tradisi Yahudi, dalam perkawinan tradisi Yahudi. Tahap yang pertama, dalam tradisi Yahudi, pertunangan atau betrothal adalah merupakan sebuah kontrak. Ya, referensi buku Pentakost 2002, kontrak itu sangat mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan atau dipisahkan dengan surat perceraian resmi. Nah, maka kita akan sampai kepada bagaimana Joseph, the legal father according to the law of Jew, mengetahui bahwa Maria itu mengandung by Holy Spirit. Iya, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, Roh Allah, sehingga dia mengandung. Dan karena Yusuf itu seorang yang baik hati, seorang laki-laki yang good man, ya, seorang the man of God, maka artinya dia memilih untuk menceraikan Maria diam-diam. Karena itu hukum yang pertama dalam tahap pertama dalam tradisi kawin Yahudi itu adalah pertunangan atau betrothal. Dia ingin mengakhiri kontrak secara resmi, secara ofisial, mengakhiri pertunangan secara resmi antara dia dan Maria. Nah, lihat di situ. Dalam ayat yang kita baca, tapi Roh Kudusnya melarangnya. Dan mereka belum bersetubuh. Lihat di situ. Karena itu, dalam kontrak itu sangat mengikat para pihak, antara pihak Yusuf dan pihak Maria, sehingga dapat dibatalkan atau dipisahkan dengan surat perceraian resmi. Ini tahap yang pertama. Karena itu meskipun bertunangan, artinya belum menikah secara resmi, namun dalam tradisi Yahudi, pasangan yang bertunangan sudah dapat dikatakan sebagai suami istri meskipun belum bersifat badaniyah. Artinya Yusuf belum punya kewajiban melakukan hubungan suami istri dengan Maria. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu yang disebut betrothal adalah first tradition. Dalam poin pertama adalah tahap pertama tradisi orang menikah orang Yahudi. Ya, yang bertunangan ya sudah bisa disebut suami istri dalam pengertian mereka belum berhubungan bersifat badaniyah. Dengan demikian, Yusuf sudah bisa dikatakan suami dari Maria sebagai istri. Karena itu ketika Yusuf mengetahui Maria mengandung Tuhan Yesus, ia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam, namun dilarang oleh malaikat. Kita dapat membaca dalam Matius 1 ayat 20-24. Kenapa dia ingin menceraikan secara diam-diam? Semua peristiwa kelahiran Yesus itu terlibat dan memenuhi unsur historisitas, culture, budaya, according to the law of Jews. Semuanya unsur terpenuhi secara antropologis, budaya, according to Jews law fulfill by the birth of the Jesus Christ.
Nah, kenapa sampai dia ingin menceraikan diam-diam? Karena according to the Jewish law, ketika secara publisitas Yusuf menceraikan, maka Maria akan mati. Dilempari batu sampai mati berdasarkan hukum Yahudi. Itulah sebabnya dalam tahap pertama pertunangan atau betrothal ini, maka Yusuf berusaha atau ingin, dia mengetahui, dia ingin, karena dia seorang yang baik hati, dia ingin menceraikan diam-diam. Tetapi dalam Matius 1 ayat 20 sampai 24, Roh Kudus melarangnya. Jadi tahap yang berikut atau tahap yang kedua, kita dapat melihat presentasi atau penyerahan. Kita dapat membaca dalam buku Pentakost tahun 2022 sebagai sumber literasi dan referensi. Jadi presentasi atau penyerahan dalam Pentakost 2022 mengatakan ayah pengantin perempuan akan memegang tangan anak perempuan untuk diserahkan kepada pengantin pria, untuk menunjukkan bahwa ia sudah memenuhi kontrak betrothal di atas tadi poin pertama. Bahwa ia sudah memenuhi kontrak, yaitu ia sudah mengantarkan anak perempuannya kepada ayah pengantin pria atau keluarga pengantin pria. Inilah yang kemudian disebut presentasi atau penyerahan. Pada tahap ini perkawinan sah secara resmi according to the law of Judah was basically by hold the law of Torah. Nah, ini yang penting sekali, kita memahami latar belakang dan konteks tentang perkawinan orang Yahudi. Jadi ketika Yesus lahir, dia memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam, karena dia lahir dari keturunan Yahudi, maka dia harus memenuhi hukum Taurat, memenuhi nubuatan, budaya, dan lain sebagainya. Antropologinya jelas di situ. Nah, di situ. Jadi kita dapat melihat di sini itu tahap yang kedua. Nah, kalau tahap kedua ini, cara ini kemudian diadopsi dalam perkawinan-perkawinan modern. Dalam perkawinan-perkawinan orang di Eropa, kita lihat pengantin perempuan itu digendong oleh papanya. Kalau tidak ada papa, maka kepada keluarga dari papa, mungkin uncle, paman, atau yang lain, yang senior dalam keluarga itu, lalu menggendong putri perempuan dan menyerahkan kepada anak keluarga pengantin pria bahwa ia sudah memenuhi kontrak. Yang pertama tadi betrothal tadi, memenuhi kontrak itu dengan baik, yang jelas menjaga anak perempuan itu dan menyerahkan dengan baik, memenuhi kontrak yang pertama. Dan yang ketiga, kita dapat melihat peresmian perkawinan ini dikenal dengan perjamuan kawin atau pesta perkawinan atau resepsi. Nah, jadi ada 3 tahap peresmian perkawinan. Ini yang dikenal dengan perjamuan perkawinan atau pesta perkawinan resepsi. Nah, kalau referensi Alkitabnya, maka kita dapat membaca di dalam perkawinan di Kana, di mana Yesus hadir di situ dan membuat first miraculum di situ, di mana Yesus mengadakan mujizat di dalam sebuah keluarga pernikahan di Kana dan merubah air berubah menjadi anggur, dan itu adalah mujizat yang pertama, mujizat sulung yang dilakukan di dalam keluarga. Ini juga memenuhi unsur bahwa keluarga yang pertama, Adam dan Hawa, that was fall in sin. Kalau kita membaca juga di dalam kitab Perjanjian Lama terakhir, kitab Malaki, kita menemukan di situ ada the promise, janji untuk the family restoration. Jadi ketika Yesus datang, pekerjaan pertama, mujizat yang pertama di pesta perkawinan di Kana, dia memenuhi unsur ini dan kemudian melakukan mujizat perkawinan di Kana, hadir dalam sebuah pernikahan di Kana. Blessingnya bagi kita adalah bahwa Tuhan Yesus hadir untuk memulihkan sebuah pernikahan di situ. Ini yang penting sekali. Jadi itu adalah 3 tahapan pernikahan yang ada dalam perkawinan orang
Yahudi. Sehingga dalam proses perayaan Natal ini kita punya perspektif yang terbangun tentang antropologi, tentang culture, tentang Torah, tentang law, dari perspektif orang Ibrani sendiri, Hebrew perspektif, sehingga karena kita adalah kita bukan pendengar asli, bukan penerima asli dari kitab Injil. Kita adalah Gentiles yang percaya kepada pemberitaan Injil di situ, sehingga kita harus memahami Alkitab dalam kontur dan persepsi Jews, sehingga kita dapat memahami dengan baik dan dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tiga tahapan perkawinan di dalam hukum Yahudi atau tradisi Yahudi dapat menolong kita sehingga kita mendapat berkat Natal. Dan oleh berkat Natal ini juga perkawinan-perkawinan kita dipulihkan oleh Tuhan. Perkawinan kita menjadi perkawinan yang semakin manis. Perkawinan-perkawinan kita menjadi perkawinan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Yang suami-suami terus mencintai istrinya, mengasihi istrinya, menjadi Mias Gunaikos Andra. Dan di tahun depan rumah tangga pekerjaan semakin diberkati, ada resolusi-resolusi hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baruch haba bishema Adonai bismi albi wal ibni warahul kudusi al ilahu wahid. Shalom.